Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Fulke, Arif Rahman, Rofdan. Silahkan dibuka. Yang lain silahkan. Kameranya dibuka. Oke, Masya Allah. Gavin, Aslam. Syukuran. Sudah kelihatan di layarnya semua? Terus Ustaz. Ya, Ustaz. Suara saya jelas ya, Ananta? Jelas Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anakku wabarakatuh. sekalian, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Pak, alhamdulillah. Saya mau tanya dulu semuanya kabarnya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Baik. Nah, sehat semua ya, alhamdulillah. Ini semua harus kita syukuri anak-anakku sekalian. Kemudian sebelum kita belajar, seperti biasa saya mengingatkan kepada kita semua untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang baik. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru dan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Oke, sebelum kita mulai saya minta kepada kalian untuk berdiri dulu sejenak. Ayo berdiri. Coba digerak-gerakkan tangannya ke atas, diangkat tangannya ke atas. Kemudian cara kalian bergerak, bagaimana caranya? Kenapa kita bisa bergerak? Ada yang bisa bantu jawab? Ananta. Ya, silakan Ananta. Karena hubungan antara rangka 9 otot Masya kerjasama antara mereka Ya. tidak dapat Siapa yang bisa menyebutkan anggota tubuh apa saja yang digunakan untuk bergerak? Ayo. Hai Ustaz. Fulki silahkan. Semua anggota tubuh tadi yang bergerak itu adalah bahagian daripada sistem gerak kita. Kenapa semua itu bisa bergerak? Nah, sekarang pada pertemuan ini anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas khusus tentang rangka dan sendi. Ini yang baik, khusus pembelajaran ini, apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari? Oke. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti sebelum kita masuk di pelajaran atau topik utama kita pada kesempatan ini. Salah satu fungsi kita anak-anak sekalian untuk belajar semua ini, anggota tubuh kita ini Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk memperhatikan tubuh kita. Di surah Az-Zariyat ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Sekarang sebelum masuk ke sini kita akan melakukan dulu kuis ya. Sebagai pretest dulu ya. Saya akan memberikan kuis kepada kalian. Ini untuk tes awal. Layar kuisnya sudah terbuka ya. Oke, silahkan bergabung di kuisnya. Oke, Masya Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, ini masih pretest ya. Oke, sekarang perhatikan. Ada gambar. Gambar apa ini? gambar tenda. Gambar tenda. Kira-kira ini apa hubungannya tenda dengan pelajaran kita pada hari ini, rangka dan sendi? Apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Misalkan, kalau kain tenda itu diibaratkan sebagai otot atau daging-daging tubuh kita, kemudian kerangkanya itu tiang-tiangnya sebagai rangka. Oke anak-anakku sekalian, nah sekarang kita lihat tulang-tulang itu seperti ini. Kita lihat dulu struktur tulang. Tulang itu kalau kita ambil, ini misalkan diambil satu tulang.
Baik anak-anakku sekalian, sekarang untuk mengidentifikasi jenis-jenis tulang, saya akan putarkan satu video. Kita amati, kalian bisa catat hal-hal yang penting di videonya. Oke, sudah muncul videonya di layar kalian? Iya. Sudah, Ustaz. Bagus. Sekarang saya coba putar ya. Suaranya ada? Ada. Ada? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Oke, bagus. Silahkan diputarkan videonya. Ini sekitar 6 menit saja. Baik, Masya Allah. Nah, itu tadi bagian-bagian tulang. Ya, kelompoknya secara acak. Jadi, kelompoknya itu acak. Supaya kalian, sebentar kita akan kerjakan lembar kerja peserta didik di kelompoknya masing-masing. Saya bikin breakout room-nya lewat breakout. Ini saya buat otomatis ya. Karena jumlah yang hadir 27, saya bagi 4 saja ya. 4 kelompok. Ini sudah ya. Sebentar kalau masuk room, saya akan klik start room. Nah, kita lihat gambarnya. Ada satu pertanyaan, anak-anakku sekalian. Nah, tadi kita sudah bahas rangka. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tadi bisa bergerak bebas. Di awal saya minta kalian bergerak. Anggota tulang itu padahal dia keras. Kenapa bisa bergerak begitu padahal dia tidak bisa dibengkokkan? Karena sendi, Ustaz. Oke, Masya Allah, luar biasa. Langsung Ananta jawab. Ada sendi. Nah, jadi kita bisa bergerak, bisa membengkokkan tulang karena ada sendi. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk setelah melihat ringkasnya tentang sendi. Itu saja ringkasnya tentang rangka dan sendi kaitannya. Kita sudah tahu strukturnya, fungsinya, perannya rangka dengan sendi pada sistem gerak. Kemudian klasifikasinya juga. Sekarang untuk kegiatan berikutnya kita akan coba masuk ke kegiatan LKPD. Kalau saya sudah sebentar, kalau sudah aktif LKPD-nya di aplikasinya, tunggu ya. Ini tampilannya LKPD 1 tentang rangka dan sendi. Di situ ada judul, ada kompetensi dasar, tujuan, teori ringkasnya, kalian diskusikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. LKPD-nya sudah muncul? Sudah. Sudah muncul, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke. Baik, saya akan bawa kalian ke breakout room ya. Oke, kita buka dulu breakout room-nya. Saya start room-nya. Oke, silahkan masuk di kelompok masing-masing, dikerjakan LKPD-nya. 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Silahkan masuk. Di sini akan kelihatan siapa yang aktif. Jadi kalau keluar kayak ini in meeting. Nah, ini Rizal Ramdhani belum masuk. Ini bisa saya panggil masuk. Jadi yang keluar dari kelompoknya akan terbaca di aplikasi. Jadi saya akan cek siapa yang keluar dari room. Waktunya 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Ingat, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ustaz, bisa masuk, Ustaz. Iya, silahkan nak. Atas nama siapa ini? Galang. Galang itu masuk di kelompok 1. Oke, saya masukkan ya. Baik, siap-siap saya masukkan ke room utama ya. Silahkan disempurnakan tugasnya, kemudian dikirim. Kita akan masuk ke kelas utama. Saya akan close rooms. Oke, sudah closing dan silahkan bergabung kembali. Sudah close semua ini, saya lihat roomnya. Tadi 27, ada 3 orang yang keluar. Ada 2 orang ya yang belum masuk. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan LKPD-nya. Saya cek dulu ya. Oke, saya persilahkan Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar di room 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Oke, Masya Allah. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi Kelompok 3, Ustaz. pertanyaannya ya? Kelompok 3 mau menanggapi mungkin.
Oke, silahkan kelompok 3. Oke, jadi ini kurang tahu apakah jawabannya ini sarkas atau memang betulan. Tapi menurut kelompok 3, tulang itu termasuk materi hidup karena seperti makhluk hidup, tulang juga tumbuh dan berkembang. Dan seperti makhluk hidup, tulang itu memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energinya. Oke, engsel ya, satu arah. Ingat itu ya, kalau satu arah begini engsel. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Dari kelompok 4. Syukron, jazakumullah khairan. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan diskusi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa, kalau mau dipelajari kembali, kalian bisa buka kembali itu LKPD ya. Bisa view. Silakan masuk di post test. Kodenya 676774. Silakan gabung. Bisa bergabung otomatis. Poinnya oke. Sudah banyak yang dapat 100, luar biasa. Haki, Zafran, tadi cuma 1. Kita bahas dulu soalnya ya. Kita bahas sama-sama dulu ya. Coba perhatikan. Ini tadi soal pertama. Ini gambar tulangnya. Nomor 3 itu tulang apa? Tulang. Nomor 4 tulang punggung. Kemudian nomor 5 tulang pinggul. Lihat tulang dada, tulang punggung dan tulang pinggul. Perhatikan situ. Itu persendian yang terdapat pada rahang. Sendi apa tadi di rahang? Engsel. Engsel. Tamat maksudnya selesai. Ini dapat 100. Oke, baik anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah bahas, mudah-mudahan bisa diingat ya. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan anak-anakku sekalian, dari apa yang kita bahas hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kelompok 3, Ustaz. Iya. Ananta. Boleh kelompok 3. Oke, langsung kelompok 3. Oke. Kelompok 3 mempelajari bahwa rangka itu melindungi organ internal tubuh. Rangka juga memberi bentuk tubuh, dan sendi membuat tubuh bisa bergerak ke sana kemari. Oke, kesimpulan itu bisa dilihat dari slide ini, anak-anakku sekalian. Jadi ini memberikan bentuk. Coba kalau kita tidak punya rangka, maka tidak ada bentuk. Kemudian yang kedua, rangka itu menjadi pelindung organ-organ penting di dalam tubuh kita. Otak ada tulang tengkorak, kemudian jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian rangka juga sebagai tempat melekatnya otot. Nah, otot ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, anak-anakku sekalian, itulah hal penting yang harus kita ketahui. Kemudian tadi bahwa rangka dan sendi ini saling bekerja sama untuk membentuk sistem gerak pada manusia. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa berkah untuk kita semua, bisa dipahami dengan baik, dan sama-sama kita menutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, syukron. Terima kasih semua partisipasinya, kelompok yang sudah aktif, Masya Allah. Insya Allah